Double O. I am not double O! Tell me, Mr. Bond, what is the account number? I'm Leonidas. You're testing my patience, Double O. Oh, little Miss Sun. Adorable. It's a good boy. Hai kaum barbar, apa kabar ya Pito? Alhamdulillah. Di video kali ini saya akan mereview film yang keren banget. Ini adalah film komedi action favorit saya waktu masih SD. Dan film ini merupakan parodi dari film 300 yang disutradarai Fred Bird dan dibintangi oleh Carmen Electra, Sean Maguire, Ken Davitan, dan masih banyak lagi. Jadi tanpa berlama-lama silahkan menikmati sajian sederhana kami. Cekicrot. In the land inspected for defects. Film diawali dengan seorang pria yang sedang memilih bayi untuk diseleksi. Jika bayinya cacat dan mirip Shrek, maka bayinya harus dibuang. He was rejected. Dan jika bayinya keturunan Vietnam, maka akan diadopsi Brad Pitt dan Angelina Jolie. Lalu terpilihlah seorang bayi yang spektakuler. Ia berjenggot dan kumis tebal, lalu memiliki perut yang kotak-kotak bernama Leonidas. Singkat cerita, Leonidas ditakdirkan menjadi seorang kesatria sejak kecil. Ia telah dilatih oleh neneknya hingga neneknya kewalahan menghadapi Leonidas. Take this, Granny. Beranjak remaja, Leonidas dilatih oleh mafia dan diberikan siksaan ala mafia dengan memukul biji Leonidas dan menyuruh anjing menggigit biji tersebut. Yes, hi. I'd like you to meet Captain Adorable. Beranjak dewasa, Leonidas pun harus diuji ketahanan fisiknya. Ia harus dibuang di tempat yang sangat dingin dan tak memakai baju, tanpa makanan dan minuman. Namun ajaibnya ada sepotong roti yang jatuh dari langit, tapi Leonidas tidak menyukainya karena tidak menggunakan mayones. Kemudian datanglah sebuah penguin yang bisa bicara dan menghajar Leonidas serta menyuruhnya menjilat biji penguin tersebut. Man, you've got happy feet. What you laughing at, ass white? I'm a snowball. Singkat cerita, Leonidas mampu mengalahkan penguin dengan mudah dan segera kembali ke kotanya untuk menjadi seorang prajurit yang perkasa. Di sana ia disambut oleh seorang wanita yang cantik yang bernama Putri George. Lalu Putri George memberikan password sempak perawannya dan mereka pun menikah. And they're real too. What's that? The combination to my chastity belt. Singkat cerita, Leonidas pun akhirnya memiliki seorang anak laki-laki yang seperti layaknya para anak Spartan. Anak Leonidas turut mendapatkan pelatihan yang keras sama seperti para prajurit Sparta. Must learn to take a hit. Give him the pile driver, honey. Traditional rites of passage. Kemudian datanglah utusan Xerxes. Ia membawa kabar bahwa Xerxes akan menjajah negara Spartan. Dan utusan Xerxes memberikan janji apabila negara Spartan berhasil dijajah, maka wanita-wanita mereka akan dijadikan pelacur, orang tua akan dijadikan budak, dan anak kecil akan diberikan pekerjaan di pabrik Nike. That sounds reasonable. Tanpa berlama-lama, Leonidas yang mendengar hal itu langsung menendang utusan Xerxes ke dalam lubang kematian. To take his proposal. What the hell? Kick his ass in. This is Sparta!
So whatever you do, don't kick him into the pit of death. Stop! Tapi nggak cuma satu aja yang ditendang, masih banyak orang-orang yang nggak jelas tiba-tiba muncul dan ditendang pula, termasuk juri American Idol. Oh, damn! Hey, Vince Cheddar, yo. I wasn't really feeling you on that kick, dog. Just alright, dog. Oh. Move me. Simon? Oh, go f yourself! Lalu Leonidas yang penasaran akan nasibnya, ia mendatangi para pendeta kuno dan menyogok mereka dengan krim penghilang jerawat dan beberapa krim penghilang koreng. And, Neutrogena. Look at this. Exfoliator with alpha gusting face. Kemudian Leonidas pun bercerita dan menunjukkan strategi bertarungnya kepada para pendeta kuno. Namun para pendeta kuno malah tertawa karena melihat gambar strategi tersebut. Him again from the front! What? Why you... Nothing. What's so damn to see? He's a battle for... Lalu karena hal ini sangat penting, para pendeta kuno pun bertanya pada penyihir yang cantik kalau dari jauh. Tapi kalau dari dekat ya lihat sendiri dah. I'll get Betty. She has a great personality. Penyihir cantik ini memberitahukan kepada para pendeta kuno bahwa Leonidas akan mati saat melawan Xerxes dengan berbisik-bisik. Dan apa yang dikatakan itu ternyata membuat Leonidas galau hingga ditertawakan para wanita Spartan karena Leonidas tak memakai celana dan bentuknya seperti boneka Barbie. He looks like a kid doll. Leonidas yang galau berusaha menenangkan pikirannya dengan mengunjungi istrinya yang sedang tidur. Awalnya ia tampak bangga melihat tato namanya di punggung istrinya. Namun kebanggaan hanya sesaat karena tak hanya Leonidas saja, tapi masih banyak nama lelaki lain di tubuh istrinya yang membuat Leonidas semakin galau. My king's so restless. Dan istrinya bangun. Lalu istrinya bangun dan bertanya kepada Leonidas, kenapa kok mukanya kayak orang bingung. Kemudian sebagai istri yang baik, ia memberikan solusi kepada Leonidas dengan mencari di internet. Lalu Leonidas yang kagum akan kepintaran istrinya, ia ingin melakukan sesuatu kepada istrinya. Bukan cocok tanam ataupun berkencan, tapi malah mengangkatnya dan membantingnya. Kemudian keesokan harinya Leonidas bertemu dengan ajudannya yang seorang kapten, dan kapten ini berhasil mengumpulkan para prajurit paling kuat di negara Spartan. Awalnya Leonidas meminta 300 prajurit, namun yang didapat hanyalah 13 prajurit, dan ada salah satu dari mereka yang paling kuat dan paling menonjol. Ready to fight and beyond! Kemudian datanglah anak kapten yang membuat Leonidas tertarik dan memilihnya menjadi prajurit Spartan, sekaligus meminta pendapat para juri. What do you think? I think he's fierce. You don't like it? You kiss my fat ass. Singkat cerita, saat Leonidas ingin berangkat, dia berpamitan kepada anak dan istrinya. Tapi yang ia pamiti bukanlah anaknya. You asshole. Dan setelah ketemu anaknya, malah anaknya ditonjok.
Namun saat Leonidas berangkat, ternyata ada pengkhianat di negara Spartan yang mengirimkan SMS kepada musuh dengan menggunakan smartphone. Lalu pasukan Spartan dengan gagah berani berjalan meninggalkan kota mereka untuk berperang melawan Xerxes. Kemudian sesampainya di pegunungan mereka menemukan rest area dan akhirnya beristirahat di situ sambil meminum minuman energi dan memakan donat. Dan tiba-tiba datanglah Paris Hilton yang berbentuk sangat aneh. Ia meminta bergabung di Spartan. Namun Leonidas menolaknya hingga Paris Hilton melemparkan tamengnya dan mengenai kepalanya sendiri. I'm sorry, but we cannot use. No! Lalu tiba-tiba Leonidas dan pasukannya digerebek oleh pasukan Persia berjubah hitam dan mengajak mereka bertarung, tapi bertarung dance. Let's battle! Pada akhirnya pemenang ditentukan oleh Dewan Juri dan pasukan Spartan berhasil menang dengan koreografi yang sangatlah epik, dan pasukan Persia harus kalah dan dipukul mundur ke jurang sambil lompat ala-ala atlet lompat indah. Last one in, Rodney. Get it, man. Lalu Sin berpindah di istana Spartan, di mana istrinya dimintai pendapat tentang suaminya yang butuh pasukan tambahan. Tapi awalnya istrinya menolak untuk memberikan pasukan tambahan. Namun karena jika suaminya meninggal, ia tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Begitupun tukang kebun selingkuhannya. Karena mendengar hal itu, akhirnya istri Leonidas pun menyetujui memberikan bantuan pasukan. I'll do whatever it takes. I will set. There better be a happy. Lalu Sin kembali berpindah pada pasukan Spartan, di mana Xerxes di sini tidak mengajak perang, tapi beliau memberikan tawaran yang menarik kepada Leonidas dengan bermain game show Deal or No Deal. Tapi persyaratannya ia harus berlutut dan memberikan Spartan kepadanya, dengan imbalan berlibur di Las Vegas ditemani wanita-wanita cantik. Tapi konyolnya saat Leonidas meminta saran kepada prajuritnya, semua prajurit malah menyetujui itu. Dan akhirnya setelah berpikir cukup lama, Leonidas yang memiliki idealis sangat tinggi, ia menolak menerima tawaran itu. Dan konyolnya para prajurit Spartan tampak sangat kecewa. Xerxes yang marah mendengar penolakan Leonidas, ia kemudian memunculkan pasukan perang paling kejam. Dan yang muncul malah anak muda ala-ala tawuran. Lalu mereka adu pantun saling mengejek ibu mereka masing-masing, hingga pasukan Xerxes kalah dan tak mampu berkata-kata lagi. Your mama's so fat, her pant size is her mama titties is smaller than yours. Mama's so fat, so Mix-a-Lot decided he doesn't Maybe the case, but your mama's so hairy. Hal itu membuat Xerxes marah. Kenapa lagi dan lagi semua utusannya selalu kalah dengan pasukan Sparta? Lalu Sin berpindah pada istana Sparta. Istri Leonidas yang bingung mencari pasukan untuk membantu suaminya, ia meminta saran kepada penasehat kerajaan. Dengan memohon ia akan melakukan segala cara apapun agar ia dapat membantu suaminya, termasuk memberikan semangka. Tapi sayangnya penasehat kerajaan ejakulasi prematur dan menolak hal itu. Goodbye, virginity. I promise you're a jerk. It's okay.
I have crabs. Sedangkan itu Leonidas yang sedang ngopi di Coffee Bean, ia dihampiri oleh Sonio yang memberikan kabar bahwa pasukan Xerxes telah datang menyerang. Kemudian Leonidas yang memiliki firasat buruk, ia mengutus salah satu pasukannya yang tadi matanya terluka akibat terkena cakaran untuk mengirimkan pesan kepada istrinya dan menitipkan salam untuk tidak berkata apa-apa. You must worry for freedom. Kemudian muncullah pasukan Xerxes dan mengepung mereka semua. Dan Xerxes sekali lagi meminta kepada Leonidas agar menyerah dengan cara menunduk saja. Tapi Leonidas menolak, yang membuat Xerxes murka, lalu mengeluarkan jutaan pasukan yang muncul dari blue screen. Kemudian Jin berpindah ke istana Spartan dan terlihat istrinya Leonidas sedang disawer oleh petua kerajaan. Queen Margot. Come on, baby. You're getting it chubby. Boner alert. Okay, boys, make it rain. Setelah disawer, istrinya Leonidas meminta kepada petua untuk mengirim bantuan pasukan perang ke suaminya. Tapi tiba-tiba datanglah penasehat kerajaan yang menentang istri Leonidas dan memilih untuk menyerah saja kepada Xerxes. Hal ini membuat istrinya Leonidas murka dan merubahnya menjadi Venom. Namun secara ajaib, sang penasehat kerajaan berubah menjadi manusia pasir dan pertarungan pun dimulai. Oh no. Gross. God, oh. Akhirnya setelah penasehat kerajaan kalah dengan vacuum cleaner, semua petua setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan kepada Leonidas yang sedang berjuang saat ini. Di sisi lain, Leonidas yang telah dikepung mereka semuanya mulai bertarung dengan memasang kuda-kuda ciri khas mereka. Leonidas maju paling depan dengan gagah berani melawan para pasukan Persia. Mari kita saksikan scene kerennya. What a bunch of dumb shit. Setelah Leonidas berhasil, tiba-tiba muncullah Ghost Rider dan dilawan oleh Sonio. Ghost Rider. Setelah berhasil dikalahkan, lalu muncullah pasukan terkuat Xerxes, yaitu Rocky, sang petinju yang paling terkenal, yang menonjok kepala Sonio hingga terlepas. Ayah Sonia yang melihat hal itu, ia tak terima dan langsung menonjok Rocky hingga rambutnya terlepas dan celananya melorot. Mari kita saksikan kekonyolannya. Botox over. Lalu setelah Kapten berhasil menang melawan Rocky dengan suntikan botok,
Kebahagiaannya tak berlangsung lama. Tiba-tiba Xerxes menombaknya hingga tewas. Leonidas yang melihat hal itu tak terima dan lanjut mengejar Xerxes layaknya game GTA San Andreas. Gratuitous video game violence. Xerxes yang ketakutan melihat hal itu, ia berlari dan tersandung kubus Transformer. The Transformer Cube. Lalu ia segera berlari ke mobil dan merubahnya menjadi Autobot. Okay, baby, let's transform. Saat Xerxes telah menjadi Autobot dan menyatu dengan mobil, ia lalu menyerang Leonidas, namun tiba-tiba colokannya kurang panjang dan membuatnya mati, yang kemudian menimpa Leonidas beserta para pasukannya. Technology. He is a god king. Leonidas pun tewas bersama pasukan dalam keadaan tersenyum dan berada di selangkangan pasukannya. Lalu film pun tamat.